Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang elemen desain beserta contoh-contohnya. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Bramasta Albadi Haryono, yang kedua saya sendiri Rizal Effendi, dan yang ketiga Muhammad Adib Minanur Rahman. Selanjutnya, apa itu desain grafis? Desain grafis adalah cara berkomunikasi menggunakan elemen visual mulai dari fotografi, tipografi, hingga ilustrasi. Tujuannya untuk menciptakan persepsi terkait pesan yang akan disampaikan. Dan tujuan lain dari desain grafis adalah menerangkan bagaimana cara untuk berkomunikasi dan berinteraksi melalui media visual yang menggunakan gambar sebagai fasilitas untuk menyampaikan sebuah informasi atau pesan sejelas-jelasnya. Umumnya, orang akan lebih mudah menerima pesan dalam bentuk visual gambar dibandingkan dalam bentuk teks. Bentuk visual juga lebih universal ditangkap oleh mata manusia untuk berbagi latar belakang yang berbeda. Selanjutnya, elemen dasar. Elemen dasar desain merupakan salah satu hal yang perlu dipahami bagi kita yang akan mulai menekuni dunia desain grafis. Bagikan fondasi yang menjadi kunci seberapa kuat sebuah bangunan di atasnya. Apabila kita telah memahami elemen dasar desain, harapannya hasil desain yang akan kita rancang menjadi desain yang baik, bernilai, dan benar-benar menjadi sebuah solusi atas permasalahan klien kita nantinya. Selanjutnya, ada 8 elemen desain yang perlu dipahami. Yang pertama, line atau garis. Yang kedua, shape atau bentuk. Yang ketiga, tekstur. Yang keempat, tipe atau tipografi. Yang kelima, warna atau color. Yang keenam, value atau gelap terang. Yang ketujuh, space atau ruang. Dan yang terakhir, size atau ukuran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Albadi akan meneruskan presentasi dari rekan saya, yaitu kita masuk ke yang pertama, line atau garis. Garis atau line adalah unsur penting yang ada dalam sebuah desain. Garis menghubungkan dua titik atau antara satu titik dengan titik lainnya. Dari penghubung titik-titik tersebut sehingga terwujudlah sebuah garis dengan bermacam-macam bentuk, yaitu garis lurus atau strike, garis lengkung atau curve, garis horizontal, garis vertikal, garis patah-patah, dan garis berombak. Garis berguna untuk mengarahkan pandangan atau fokus mata untuk melihat elemen-elemen di dalam desain. Garis juga berfungsi membangun keteraturan pada desain dan memberikan penegasan pada setiap objek. Yang selanjutnya, kita masuk ke shape atau bentuk. Bentuk merupakan seperangkat atau gabungan dari garis-garis yang ditempatkan secara saling berdekatan. Bentuk memiliki diameter, tinggi, dan lebar yang masing-masingnya dapat diukur secara matematis. Shape akan membantu Anda untuk membentuk point of interest dan menonjolkan sisi tertentu. Bentuknya bisa beragam, ada yang bulat, persegi, segitiga, kotak, persegi panjang, dan bentuk abstrak lainnya. Shape berbentuk dari garis-garis yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu pola. Selanjutnya adalah tekstur. Tekstur bisa Anda kombinasikan dengan warna solid atau transparan. Hanya saja, Anda perlu memainkan opacity dan tata letak sehingga mengkombinasikan keduanya dengan baik. Mengaplikasikan tekstur akan memberikan kesan lebih hidup, misalnya membuat permukaan desain terlihat lebih halus, kasar, atau lembut jika dicermati lebih jauh. Pada umumnya, tekstur hanya bisa dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Dalam hal ini, tekstur sebuah objek desain digital hanya bisa dilihat tampilannya saja. Akan bisa diraba apabila sudah dalam bentuk cetakan atau telah melalui tahap finishing secara fisik. Nah, selanjutnya adalah yang keempat adalah tipografi. Penggunaan tulisan teks ataupun tipografi dalam sebuah desain grafis adalah
Hal yang menjadi elemen pendukung yang cukup penting. Tulisan-tulisan dalam desain disusun sedemikian rupa agar mempermudah saat dibaca. Akan tetapi, dalam penyusunan juga harus tetap diperhatikan nilai-nilai estetikanya. Dengan susunan teks yang baik dan memiliki tingkat keterbacaannya yang baik pula, maka akan menciptakan sebuah keselaraan dan keseimbangan dalam desain. Dan yang terpenting adalah mempermudah proses penyampaian informasi desain. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Yang nomor 5 adalah warna atau color. Warna digunakan untuk menyampaikan pesan. Warna berguna untuk membangkitkan emosi atau perasaan penikmat karya dan menciptakan sebuah ketertarikan visual. Dalam desain branding atau visual branding identity, warna digunakan untuk menampilkan identitas. Warna kebanyakan dibagi menjadi dua section, yaitu RGB dan CMYK. RGB singkatan dari red, green, blue, yang mana warna RGB ini berasal dari sinar atau cahaya digital. CMYK adalah singkatan dari cyan, magneta, yellow, key. Warna-warna ini berasal dari tinta cetakan atau hasil dari printing. Yang nomor 6, value atau gelap terang. Value akan didapatkan ketika seluruh elemen desain grafis digabungkan. Dengan kata lain, value menentukan suatu desain, sedap untuk dipandang atau sebaliknya. Value juga memiliki gelap dan terang suatu objek, background, atau teks. Value akan membuat desain membekas lama di hati orang yang melihatnya. Ketika mereka bisa memaknai apa yang mereka lihat dengan lebih mendalam, ketika Anda membuat terang suatu warna, maka warna tersebut akan lebih mudah atau terang. Sebaliknya, saat Anda menggelapkan warna, hasilnya akan lebih gelap. Kemudian yang nomor 7, space atau ruang. Ruang berguna untuk memisahkan atau menyatukan elemen-elemen desain. Secara teknis, ruang berfungsi untuk menambah fokus penglihatan mata terhadap sebuah objek desain. Dengan adanya ruang, kita akan mengetahui makna objek utama dan objek yang menjadi pelengkap dalam sebuah desain. Elemen terdiri atas objek, latar, dan teks. Perpaduan antara elemen harus ada, atur jaraknya supaya bisa memberi kesan yang menarik, profesional, dan enak dipandang. Kemudian yang terakhir nomor 8, size atau ruang. Ukuran adalah perbandingan besar atau kecil suatu objek, benda, ataupun suatu hal. Ukuran yang dimaksud di sini adalah lebih mengarah pada proporsi atau perbandingan ukuran antara elemen dengan elemen lain dan dengan bagian desain lainnya secara keseluruhan. Dalam desain grafis, ukuran berhubungan dengan panjang, pendek, tinggi, rendah, besar, dan kecilnya suatu objek. Objek akan Anda tonjolkan harus memiliki ukuran yang lebih besar dibanding lainnya. Misalnya, deskripsi gambar tidak akan lebih besar dibandingkan dengan gambarnya. Sekian presentasi dari kelompok 3, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.